Lalu Cik Milan menegur Ngatum. "Kenapa Mas, bunga hijaunya kok dibuang?" Jawab Ngatum, "Sejak dulu bunga hijau tidak boleh dipakai persembahan di sini." Terus kata cacikku, "Ya, aku tahu itu. Tapi ini sesuai persyaratannya dari Kongco seperti itu." Kata Mbyokong itu lagi, "Ayo menghadap ke Pak Yanto saja sekarang." Jawab cacikku lagi, "Tidak bisa, suruh ke sini saja Pak Yanto. Tak jelaskan di sini." Akhirnya Suyanto datang ke tempat kejadian perkara di dalam altar itu. Lalu terjadilah ketegangan antara Cik Melan dan Suyanto. Lalu dua orang security dipanggil datang oleh Suyanto sambil berseru, "Keluarkan saja orang ini, aku yang bertanggung jawab." Cik Melan menegur Suyanto, "Loh, keyakinanmu apa? Nanti kena musibah loh kamu." Dua orang security pun langsung menyeret Cik Melan keluar dari ruangan altar. Terus digelandang sampai ke lapangan parkir sebelah barat dan didesak terus disuruh pulang. Tapi Cik Melan tetap bertahan di dekat pintu gerbang parkir. Dari jam 4 sore sampai jam 8.30 malam terus dijaga ketat sama dua orang security. Artinya Cik Melan dilarang masuk lagi karena merasa kesal. Ada kalanya Cik Melan mengomel juga. Dikatakan sejak dipimpin Suyanto, kelentengnya semakin sepi pengunjung. Itu artinya Suyanto itu balong kere, melarati. Masa dia sebagai pimpinan kok mengajak gegeran terus, berselisih terus sama perantaranya Kongco yang sudah berpengalaman menaikkan persembahan tumpeng, kok malah diusir-usir. Lalu sekuritinya bilang, "Ibu diam sebelum aku melakukan kekerasan." Cik Melan ya gak bisa digertak kayak gitu. Dia tetap mengumpat Suyanto yang kurang ajar terhadap Kongco itu. Maka mana boleh acara persembahan kepada Kongco kok diobrak-abrik kayak gitu. Atas kejadian itu saya menelpon Gotek V alias Sudomo Mergonoto pada tanggal 12 Agustus 2024 jam 10.51 pagi, tapi tidak diangkat. Selang beberapa waktu kemudian dibalas dengan SMS di WA pada jam 11.03 siang hari. "Saya lagi di luar negeri, ada apa?" Kemudian pada tanggal 13 Agustus dini hari jam 1.21 saya kirim pesan suara seperti ini. "Selamat pagi Koh Tove. Gini ya Koh, pada hari Kamis 8 Agustus 2024 saya Tio Inghin sama cacik saya Tio Melan menaikkan persembahan tumpeng di meja altarnya Yang Mulia Kongco Kwankong. Sesuai dengan hasil komunikasi Pak Puenya dengan Kongco, persembahan tumpeng tersebut harus dilengkapi bunga telon atau bunga 3 macam, yaitu bunga gading warna kuning 2 biji, gading warna putih 2 biji, dan bunga hijau 2 biji. Lah, setelah semua persembahan itu naik di meja altar, lalu saya dan caci saya mendoakan di hadapan altarnya Kongco sesuai permintaannya orang Surabaya yang punya hajatan itu. Seusai doa, kami berdua bangkit dari depan altarnya Kongco. Tahu-tahu bunga 3 macam yang direndam air, artinya tuh bunga kum, dalam sebuah panci kecil diambil bunga hijaunya sama Mbyokong. Lalu ditaruh di sebuah meja di luar altar. Lalu caciku bertanya kepada Mbyokong itu, "Loh, kenapa Mas, bunga hijaunya kok mbok ambil?" Jawab Mbyokong, "Sejak dulu bunga hijau itu tidak boleh dipakai persembahan di sini." Terus kata caciku, "Iya, aku tahu itu. Tapi ini sesuai persyaratannya dari Kongco seperti itu.
kata Mbyokong itu lagi. Ayo menghadap ke Pak Yanto saja sekarang, jawab cacikku lagi. Tidak bisa, suruh ke sini saja Pak Yanto, tak jelaskan di sini. Akhirnya Ko Jinghe datang ke tempat kejadian perkara di dalam altar itu. Di dalam penjelasannya, caci saya bahkan saya pun ikut menjelaskan kepada Ko Jinghe bahwa bunga hijau tersebut bukan dipersembahkan kepada Kongco. Tapi justru Kongco yang meminta bunga tersebut sebagai perlengkapannya selamatan nasi tumpeng yang dinaikkan di meja altarnya Kongco tersebut. Terus caci saya menambahkan, kalau mau tahu jelasnya ayo pue, tanya saja kepada Kongco, benar apa tidak Kongco yang meminta bunga telon itu, bunga 3 macam itu tadi. Lalu terjadilah ketegangan antara caciku sama Ko Jinghe dan berakhir dengan dikeluarkannya caciku dari dalam altarnya Kongco dengan memanggil security, bahkan didesak keluar gerbang dan disuruh pulang. Tapi caciku tetap bertahan, tidak mau keluar gerbang sampai usai persembahan itu turun, dan akhirnya Ko Jinghe pun meminta saya, "Hin, ini tumpengmu bawa pulang saja sekarang," katanya. Aku bilang gini, "Gak bisa kok, ini harus diambil dulu paling tidak 10 bagian. Baru akhirnya terus tak bawa pulang. Caciku yang memanggil becak, sesampainya di rumah dibagi-bagi lagi. Sedangkan yang saya ambil 10 bagian tadi saya bagikan ke orang-orang dalam kelenteng, termasuk security kok. Lah Ko Jinghe berlaku seperti itu ya gak benar loh kok. Masa orang yang melaksanakan tugas sebagai perantaranya Kongco kok diperlakukan kayak gitu, seperti memperlakukan maling saja." Lah untuk hari Rabu 18 September 2024 yang akan datang, kami berdua akan menaikkan persembahan selamatan lagi pakai nasi tumpeng dan bunga telon lagi. Ada bunga hijaunya seperti yang kemarin itu lagi, hari Kamis itu. Lah ini saya minta tolong sama Ko Tefe supaya Ko Jinghe dikasih tahu kok, jangan bertindak semacam itu lagi. Sangat-sangat tidak cocok kok tindakan semacam itu diberlakukan di kelenteng Kwansing Biotuban. Sudah kok, saya mau tidur dulu, sudah ngantuk ini. Seharian tadi pekerjaan rumahnya banyak, ada bikin samsing segala. Besok sore samsingnya dinaikkan sebagai persembahan di meja altarnya Kongco yang punya hajatan orang situ Bondo. Kamsia ya Ko Tefe. Pastinya Ko Jinghe mau mengerti kalau dikasih tahu sama Ko Tefe.